Shalom, selamat pagi kepada semua sahabat-sahabat saya dimanapun Anda bisa mendengar program hari ini. Saya akan berbagi sesuatu mengenai bagaimana kita harus bersemangat bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita menyembah Tuhan yang besar, Dia yang punya langit dan bumi. Ada baiknya Anda bisa membaca dalam Mazmur pasal 126 mulai ayat 1 dan sampai yang ke-6. Tapi saya akan coba baca dari ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Tentu semua kita tidak bisa memungkiri bahwa di hari-hari ini semakin banyak tekanan, semakin banyak hal-hal yang mungkin diperhadapkan dalam hidup kita yang merupakan sebuah tantangan dan bukan semakin ringan, bukan semakin mudah, tapi saya katakan semakin berat. Dan itulah faktanya bahwa kita berhadapan dengan masa-masa yang sulit atau masa-masa yang berat. Dan tentunya dalam hidup kita ada kalanya orang itu bisa mengeluh, ada kalanya orang itu bisa pesimis menghadapi hari-hari yang dilewati. Belum juga dia mendengar berita-berita mengenai sesuatu tentang sesuatu baik di hari ini atau juga hari depan. Dan seringkali pesimis adalah sebuah sikap atau mungkin cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang digambarkan menurut dirinya bahwa dia tidak bisa, dia tidak yakin, dia sedih, dia merasa putus asa dan sepertinya tidak punya pengharapan untuk hari depan yang lebih baik lagi. Tidak sedikit orang-orang yang percaya pun mengalami hal demikian. Dia begitu pesimis ketika mendengar sesuatu yang baik, ketika mendengar sesuatu yang harusnya kita bisa imani dan yakini menjadi sesuatu yang bisa membangkitkan kekuatan, tapi karena pikiran kita, ya karena hidup kita sudah pesimis, akhirnya itu hanya sekedar sebuah pengetahuan. Saya bilang kepada semua Anda di pagi hari ini, seberat apapun, sesulit apapun keadaan yang menindih hidup kita hari ini, kita jangan pesimis. Tapi Anda harus optimis dan percaya kepada Tuhan, dan kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Alkitab sudah jelas katakan bahwa hidup kita bukan ditentukan dengan perkataan manusia atau juga mungkin dengan opini-opini manusia, tapi hidup kita karena Anda percaya kepada Tuhan. Alkitab bilang begini dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jelas sekali bagaimana Rasul Paulus melalui hari-harinya, melalui waktu-waktu yang dia lewati, ya dia mengandalkan percaya, bukan karena melihat. Karena melihat sesuatu, dia melihat sikonya memang hari itu begitu berat. Ada banyak penindasan, ada banyak intimidasi, ada banyak kesulitan yang dia harus lewati dalam sebuah pelayanannya. Tapi dia berkata bahwa hidup yang dia lewati adalah hidup karena percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini itulah sebuah sikap yang saya bilang optimis, percaya, beriman, dan mengandalkan akan Tuhan. Ketika hal-hal itu benar-benar mendominasi akan kehidupan kita, maka Anda akan dibuat menjadi orang-orang yang lebih bergairah lagi. Mengapa kita harus optimis menjalani hidup ini? Karena kita percaya kita bersama dengan Tuhan yang besar, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang tidak pernah kita ragukan kemampuannya untuk menolong kita, untuk melepaskan Anda dan saya. Karena semua kita perlu mengerti, jangan takut menghadapi apapun juga. Jika Tuhan ada di pihak Anda dan saya, siapa lawan kita? Dalam Roma pasal 8 ayat 31 dikatakan, jika Tuhan yang besar itu bersama-sama dengan kita, mengapa Anda gentar? Mengapa kita takut? Jika Tuhan bekerja bagi setiap kita dalam perkara-perkara yang mungkin bagi manusia mustahil, itulah Tuhan kita. Dia menunjukkan kebesarannya, dia menunjukkan kehebatannya bagi setiap kita, supaya Anda semakin percaya kepada Tuhan. Dan kehebatan Tuhan tidak terkondisi dengan hal-hal yang mungkin bagi manusia sulit hari ini. Jangan pernah berkata, kondisi sulit Tuhan tidak bisa menolong. No, bukan demikian. Kondisi memang sulit, tapi Tuhan yang besar sanggup menolong kita. Dia sanggup melepaskan kita. Karena adanya Tuhan yang besar itu, kita semakin percaya, semakin beriman. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, siapa Sion? Gereja Tuhan. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Mazmur pasal 126 ayat pertama. Itulah sesungguhnya keajaiban Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita,
Ketika Tuhan bekerja bagi setiap kita, sesungguhnya di sana Tuhan akan menyatakan hal-hal yang mungkin sebelumnya belum pernah kita alami. Hal-hal yang sebelumnya belum pernah terjadi bagi hidup kita. Tapi Tuhan bentangkan buat kita seperti orang yang bermimpi. Tentunya mimpi tidak bisa kita rekayasa. Mimpi tidak pernah kita duga kapan waktunya. Itulah Tuhan kita yang selalu memberikan surprise bagi setiap kita. Dia akan memberikan kejutan-kejutan yang membuat kita semakin kagum dan hormat akan Tuhan. Hari ini ada masa depan. Hari ini ada harapan yang tidak pernah hilang. Amsal pasal 23. Hari ini buat Anda dan saya yang mendengar firman Tuhan, ada masa depan bagi setiap kita. Ada harapan di dalam nama Yesus karena Dia Allah yang besar. Sekali lagi, jangan pesimis. Tetap percaya, tetap optimis, tetap beriman bahwa bersama dengan Tuhan yang besar itu kita menghadapi segala sesuatunya. Kita melayani bersama dengan urapan kuasa Tuhan. Kita bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Kita menjalani hari-hari dengan penuh percaya bersama dengan Tuhan. Kita semua akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semuanya.